Halo ibu-ibu, perkenalkan saya Dr. Rosin. Saya salah satu dokter PPDS UGIN di M. Jamil. Ini berkaitan dengan obstetri dan ginekologi, jadi kesehatan ibu pada saat kehamilan. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang ANC atau antenatal care terhadap ibu hamil. Nah, antenatal care ini kan merupakan pemeriksaan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil agar nantinya bisa menyongsong kehamilannya, bagaimana proses kehamilannya, persalinannya nanti, dan bagaimana tentang kandungan bayinya nantinya, outcome atau bagaimana hasil bayi yang dilahirkannya itu. Nah, dalam ANC ini sebenarnya memang sudah ada buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu, buku panduannya itu warna pink ya. Di dalam buku panduan ini sebenarnya sudah tercantum jelas tentang bagaimana proses pemeriksaan dan bagaimana edukasi untuk ibu hamil. Jadi sebenarnya ANC ini, buku KIA, tidak hanya berkaitan tentang pemeriksaan ibu selama hamil saja. Karena di dalam buku itu tidak hanya mencakup bagaimana pemeriksaan ibu pada saat hamil, tapi juga bagaimana setelah melahirkan nantinya. Di sana juga berisi selain data ibu, data suami, juga berisi tentang data bayinya setelah dilahirkan. Buku ini penting untuk ibu sampai 100 hari pertama kehidupan anaknya. Di situ terisi semuanya. Dan untuk saat ini, buku KIA ini sendiri menjadi salah satu modalitas atau menjadi salah satu syarat bagi anak-anak kita nantinya kalau seandainya mau masuk sekolah. Datanya ada di sana. Nah, jadi saat ini mungkin ada keraguan atau ada kurang kepahaman bagaimana pemeriksaan ANC ini dan bagaimana buku KIA kita pakai itu posisinya bagaimana sebenarnya. Nah, untuk di dalam buku KIA sendiri penting sebenarnya terisi data lengkap dari ibu dan ayah. Karena di situ kita bisa menilai selain datanya, pekerjaannya, usianya, penghasilannya, itu untuk menilai salah satunya untuk menilai kesejahteraan pasien kita nantinya. Dan yang kedua, juga menilai tentang edukasinya, bagaimana pasiennya itu pendidikan seberapa gitu. Nah, selain itu juga bukunya penting untuk menilai tingkat kesehatan pasiennya. Nah, pemeriksaan terkait ANC sendiri sebenarnya itu ada beberapa pemeriksaan yang harus diperiksa. Jadi ibu-ibu kader penting untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada ibu hamil, kapan waktu yang penting untuk pemeriksaan kehamilan. Seperti pemeriksaan kehamilan, sebenarnya kan dalam program pemerintah kita dilakukan pemeriksaannya sebanyak 4 kali ANC, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Nah, sebenarnya saat ini pemerintah itu sudah meningkatkan anjurannya, yaitu pemeriksaannya itu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kondisi ibu hamil, ibu yang sedang mengandung itu bagus, dan bayi nantinya akan dilahirkan juga sehat. Jadi menjamin kesehatan ibu dan bayi. Nah, apa saja yang kita nilai pada saat pemeriksaan ANC dan apa saja yang nantinya penting kita isikan di dalam buku KIA itu? Yang pertama adalah usia ibu. Usia ibunya berapa? Karena ibu yang terlalu muda dan ibu yang terlalu tua itu berisiko untuk hamil. Dan yang kedua, itu kehamilannya yang keberapa. Nah, ini terkait dengan kondisi ibunya. Misalkan, kalau seandainya ibunya terlalu muda, hamil anak pertama itu berisiko tadi. Nah, kalau hamilnya yang keberapa, misalkan semakin banyak anak, maka semakin besar risiko pada ibu yang mengandung. Risikonya apa saja? Banyak. Yang pertama adalah risiko perdarahan. Semakin tinggi angka kehamilannya, misalkan hamil anak ke-6 atau hamil anak ke-7, maka risiko perdarahan setelah melahirkan itu sangat tinggi. Makanya kita penting mengetahuinya. Terus, apakah seorang ibu itu dengan riwayat kegugurannya sering berulang? Karena semakin sering keguguran, semakin sulit dia mendapatkan anak, berarti kehamilannya itu semakin berharga bagi ibu hamil. Kemudian, untuk balik tadi yang tadi, usia selain terlalu muda juga terlalu tua. Kalau misalkan ibu hamil dengan usia lebih dari 40 tahun, itu risiko berbagai penyakit selama kehamilan tinggi. Salah satu yang paling menjadi sorotan kita adalah tekanan darah tinggi, hipertensi dalam kehamilan yang bisa memicu kejang. Jadi ini penting untuk mendata yang pertama usia ibunya, yang kedua kehamilannya itu yang keberapa, kemudian yang ketiga kita harus menimbang berat badan ibunya.
Nah, berat badan ibu ini penting dinilai. Yang pertama, berat badan sebelum hamil dan berat badan pada saat hamil. Berapa pertambahan berat badan selama hamil? Pada ibu hamil dengan berat badan yang normal, mungkin nanti bisa dilihat, kita searching, browsing itu berapa berat badan ideal untuk ibu hamil. Nah, pada ibu hamil dengan berat badan normal, pertambahan berat badan selama kehamilan itu kisarannya 10 kilo sampai 15 kilo. Tapi pada ibu yang dianggap itu dengan berat badan berlebih, itu anjurannya tidak lebih dari 10 kilo penambahan berat badannya, karena semakin berat ibunya, risiko buat janinnya juga semakin besar, bisa lahir bayi dengan obesitas nantinya. Kemudian kita harus menilai tinggi fundus namanya, berapa ketinggian perut ibunya dengan menggunakan sentimeter. Nah, tinggi fundus ini untuk mencocokkan apakah usia kehamilan ibunya sesuai dengan usia kehamilannya sesuai dengan ukuran perutnya saat ini, apakah terlalu besar atau terlalu kecil. Jangan lupa untuk menilai lingkar lengan ibunya, karena lingkar lengan itu penting untuk menilai apakah seorang ibu ini gizinya cukup atau tidak. Nah, mungkin ibu-ibu sudah tahu kalau untuk gizi ibu hamil itu dianggap normal kalau seandainya lingkar lengannya itu kisarannya lebih besar atau sama dari 23,5 cm. Nah, kalau untuk pemeriksaan bulanan itu penting untuk menilai denyut jantung bayinya kalau seandainya sudah ada denyutnya. Mungkin dengan menggunakan Doppler yang ada di puskesmas atau misalkan di tempat kader yang disediakan pemeriksaan denyut jantung, itu bisa dinilai setelah usia 20 mingguan. Biasanya lebih kuat terdengar setelah usia 28 minggu. Nah, selain pemeriksaan fisik yang tadi sudah kita sebutkan, penting untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratoriumnya apa saja? Ibu hamil penting dilakukan pemeriksaan HB, karena risiko ibu hamil dengan anemia itu banyak sekali ibu hamil dengan anemia. Risikonya nanti apa? Perdarahan pada saat persalinan atau lahir anak dengan tingkat kecerdasan yang menengah ke bawah tingkat kecerdasannya karena risiko anemia. Dan selain itu juga penting untuk melakukan pemeriksaan kencing. Apakah ibu ini mempunyai risiko untuk tekanan darah tinggi, kemudian sakit gula. Jadi sakit gula atau diabetes bisa kita nilai dari pemeriksaan gula darah dan juga pemeriksaan kadar gula di kencing. Itu bisa dinilai pada trimester kedua ya ibu-ibu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yang paling penting adalah triple eliminasi, penyingkiran penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang menjadi program pemerintah kita saat ini ada beberapa. Yang pertama penyakit HIV, yang kedua HBsAg, dan yang ketiga sifilis. Semuanya ketiga-tiganya itu ada di puskesmas pemeriksaannya. Setiap ibu hamil penting untuk dilakukan pemeriksaan screening penyakit menular. Nah, jadi di sini harus ibu hamil itu harus dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kesehatan ibunya yang dikandungnya, bayinya, dan juga nanti bahkan penolong persalinannya nantinya. Karena penyakit seperti HIV, HBsAg, dan sifilis itu bisa menular melalui kontak darah, terutama pada saat proses persalinan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah ibu hamil ini penting untuk dilakukan USG, kapan dilakukan USG? Karena mungkin di pusat-pusat kesehatan terkadang ada yang menjelaskan kalau USG itu hanya boleh di trimester ketiga, dan misalkan ada yang menjelaskan kalau BPJS tidak menanggung kalau seandainya dilakukan pemeriksaan dini begitu. Kan karena sekarang pemeriksaan masyarakat kita terkontak erat dengan asuransi kesehatan di Indonesia yaitu BPJS ya. Nah, jadi di sini saya tekankan bahwa sebenarnya pemeriksaan USG dalam kehamilan ini adalah salah satu pemeriksaan penting. Nah, pentingnya itu tidak di trimester 3. Jadi USG tidak pentingnya itu bukan untuk menilai apakah jenis kelamin bayinya laki-laki atau perempuan. Bukan itu tujuan utama dari USG. USG ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, USG penting dilakukan pada trimester pertama kehamilan, berarti sebelum usia 12 minggu. Tujuannya untuk menilai apakah kehamilan ini benar-benar di dalam organ kandungan di dalam rahim atau tidak. Dan yang kedua, USG ini penting untuk menilai kalau seandainya dia berada di dalam rahim, apakah kantong janinnya itu berisi janin atau tidak. Karena kalau seandainya kantong janin ini tidak berisi janin, maka itu bisa dinyatakan dengan istilah blanked ovum namanya. Jadi kehamilan yang tidak berkembang karena tidak ada janin di dalamnya. Dan tadi kalau seandainya kehamilannya tidak berada di dalam rahim, misalkan ada di daerah kuba namanya, atau bahkan bisa di dinding perut, bahkan ada yang di usus, berarti itu ada risiko nanti pecah dan menyebabkan nyeri hebat pada perut dan perdarahan yang hebat, sehingga perlu ditata laksana dengan cepat. Jadi
kita tujuan awalnya itu untuk screening apakah ini ibu hamil beneran hamil atau tidak. Nah, pada trimester kedua juga penting dilakukan USG berkala. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menilai apakah organ-organ yang ada pada bayi ini normal atau tidak, berkembang dengan baik atau tidak. Apakah misalkan anggap yang paling simpel jari tangannya cukup masing-masingnya 5 atau tidak, dan jantungnya apakah berdetak normal atau tidak, anggota tubuh yang lainnya normal atau tidak. Karena kalau seandainya ditemukan pada trimester ketiga menjelang persalinan, itu biasanya sudah tidak bisa kita lakukan intervensi atau pertolongan lagi. Tapi kalau baru kita ketahui dini, secepat mungkin pertolongan masih mungkin kita berikan. Dan trimester ketiga dilakukan untuk menilai apakah janinnya ini kondisinya bagus, jumlah ketubannya bagus, dan bayinya berkembang dengan baik atau tidak. Dan terakhir itu untuk memutuskan rencana persalinannya bagaimana, apakah ibunya bisa bersalin secara normal atau tidak. Karena kalau semisal pada trimester ketiga kita temukan posisi kakak anaknya atau plasentanya berada menutupi jalan lahir, berarti otomatis tentu tidak bisa melahirkan secara normal. Atau posisi bayinya itu dengan posisi melintang, tentu tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi mungkin untuk dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya, modalitas paling utamanya untuk ibu hamil adalah dengan pemeriksaan fisik. Itu ada mungkin cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.